Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya yang menonton dalam keadaan sehat selalu, tetap semangat dan tetap jaga protokol kesehatan. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai konsep therapeutic drug monitoring yang merupakan bagian dari clinical pharmacokinetics atau yang biasa kita kenal dengan pharmacokinetic clinic ya. Materi ini disusun oleh tim dosen pengampu praktikum terapeutik drug monitoring. Mari kita bahas satu persatu. Oke. Referensi yang biasa dan sering digunakan dalam pembelajaran pharmacokinetic clinics, khususnya therapeutic drug monitoring, adalah seperti Shargel, Roland, Rizal, dan bukunya dari Prof. Lukman Hakim ya, Universitas Gadjah Mada, yang berjudul Pharmacokinetic dan Pharmacokinetic Clinic. Beliau juga sudah mengeluarkan buku terbarunya yang berjudul Optimasi Dosis. Itu juga banyak membahas tentang kaitan-kaitan farmakokinetik, khususnya farmakokinetik klinik ya. Nah, ini salah satu buku beliau ya, Farmakokinetik dan Farmakokinetik Klinik. Buku ini sangat recommended sekali untuk kita pelajari ya, terutama yang farmakokinetik ini. Kita belajar ilmu-ilmu dasar farmakokinetik, sangat mudah sekali dipahami. Lalu setelah kita paham konsepnya, kita bisa mempelajari buku yang ini, Farmakokinetik Klinik ya. Di sana lengkap sekali, pembahasannya sangat detail sehingga mempermudah kita dalam mempelajari farmakokinetik klinik, di mana khususnya pada bidang farmasi, ilmu farmakokinetik dan farmakokinetik klinik ini sangat penting untuk kita kuasai dalam halnya untuk memastikan terapi yang optimal pada pasien dan meminimalisir terjadinya efek samping. Ini tadi pustaka lanjutan. Kita juga bisa pakai bukunya dari Winter yang judulnya Basic Clinical Pharmacokinetics ya, ada dari Breimer dan dari Rowland dan Tozer. Oke, kita masuk ke pembahasan. Kita belajar terlebih dahulu apa itu pharmacokinetics ya. Pharmacokinetics adalah suatu ilmu ya, suatu ilmu yang mempelajari tentang karakteristik ya, karakteristik of transport processes of drugs. Jadi karakteristik ciri-ciri dari transportasi dan proses obat and other xenobiotics. Jadi tentang proses-proses obat, xenobiotik di dalam tubuh. Jadi singkatnya adalah bagaimana respon tubuh terhadap obat. Demikian ya. Lalu pharmacokinetics adalah pengetahuan tentang human pharmacokinetic. Jadi tadi kita sudah melihat apa itu pharmacokinetics. Sekarang kita lihat cabang ilmunya, yaitu pharmacokinetic clinic. Pharmacokinetic clinic adalah bagian dari ilmu pharmacokinetic di mana mempelajari tentang human pharmacokinetics of a drug. Jadi mempelajari bagaimana respon obat pada manusia secara pharmacokinetics and the application of the pharmacokinetics principle, dan menggunakan aplikasi prinsip farmakokinetik untuk mengetahui fully features of the drug. Jadi mengetahui proses obat di dalam tubuh secara interindividual melalui berbagai macam variasi pastinya ya, efek yang dihasilkan oleh individu dan efek toksik. Jadi setelah tadi kita mengetahui farmakokinetik itu adalah ilmu yang mempelajari proses obat di dalam tubuh. Nah, ketika kita beranjak ke farmakokinetik klinik, di sana lebih spesifik lagi, kita mempelajari bagaimana sih proses farmakokinetik obat yang terjadi pada manusia, khususnya secara individual. Karena pengobatan itu sifatnya adalah individual, sehingga efek yang dihasilkan, risiko efek toksik pada manusia antar individu itu berbeda-beda. Ya. Oke, berikutnya farmakokinetik klinik. Nah, apa sih, mengapa kita harus mempelajari farmakokinetik klinik?
prinsipnya adalah satu, untuk mencapai terapi yang optimal. Jadi kita perlu memilihkan obat yang rasional ya, tepat dan juga rasional, juga dengan mempertimbangkan resiko terjadinya efek samping minimal. Nah, dalam menentukan terapi yang optimal, kita membutuhkan suatu data-data yaitu diagnosa dari penyakit pasien ya, problem medis pasiennya itu apa, kondisi klinis pasien itu harus tercatat, dan manajemen terapinya juga tercatat demikian ya. Dan prinsip dari farmakokinetik klinik adalah how much, how often, and how long. Berapa banyak sih dosis yang diberikan dan seberapa sering sih, intervalnya berapa sih, dan berapa lama. Kalau terkait dosis dan interval itu berhubungan dengan MEC dan MTC. Nanti kita coba lihat apa itu MEC dan MTC ya. Dan how long, berapa lama jangka waktu minum obat setiap pasien ini. Itu berhubungan dengan biaya dan juga kualitas hidup pasien selama minum obat. Nah, farmakokinetik klinik itu menjamin how much, how often, and how long ini. Ya. Oke, lanjutkan. Tujuan dari farmakokinetik klinik, khususnya dilakukannya therapeutic drug monitoring atau TDM, adalah di mana clinical pharmacokinetic khususnya TDM ini mempengaruhi efikasi and decrease toxicity of a patient's drug therapy. Jadi lagi-lagi ditekankan TDM ini memastikan bahwa pengobatan yang dijalani pasien itu efek terapinya tercapai maksimal, namun risiko efek sampingnya atau risiko terjadinya toksisitas itu sangat minimal, begitu ya. Sehingga perlu dilakukannya therapeutic drug monitoring. Nah, dengan therapeutic drug monitoring itu 4 aspek ini bisa terkontrol ya. Pertama, terapinya lebih berhasil. Otomatis efek samping dan toksiknya lebih jarang terjadi. Kondisi pasien penyakitnya lebih terkontrol, misalnya epilepsi. Kalau ternyata obat yang diberikan sudah sesuai, terus dosis yang diberikan sesuai, intervalnya juga sesuai, otomatis konsentrasi atau kadar obat yang ada di dalam darah juga dipastikan sesuai ya, masuk ke dalam rentang terapeutik. Sehingga dipastikan terapinya lebih berhasil karena efeknya itu dirasakan oleh pasien. Kalau epilepsi di mana keluhannya adalah tanda-tandanya kejang, berarti kalau obatnya juga mencapai efek terapi, berarti kejangnya bisa stabil gitu ya, tidak sering kambuh. Dengan efek samping dan toksiknya lebih jarang terjadi. Keluhan pasien juga berkurang, lama tinggal di rumah sakit menjadi lebih pendek, otomatis biaya pengobatan menjadi lebih murah. Oke, apa saja sih faktor yang berkaitan dengan TDM ya? Pertama adalah faktor obatnya sendiri, kedua adalah pasien, dan yang ketiga adalah tuntutan rasional drug use, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Artinya lagi-lagi ditekankan ya bahwa pengobatan itu harus yang tepat dan juga rasional. Gitu. Nah, sekarang kita lihat ini. Penetapan dosis obat dilakukan secara empirik. Misalnya, ini ada obat ya. Ini pasien, ketika pasien diberikan obat, pasiennya minum obat, lalu muncul suatu efek ya. Efeknya bisa toksik, bisa terapeutik atau subterapeutik. Jadi, ketika dosisnya ini pas gitu ya, sesuai, intervalnya juga sesuai, berarti terapeutik efeknya tercapai. Tetapi jika ternyata dosisnya sangat besar, intervalnya sangat besar, ketika diukur kadar obatnya di dalam darah melebihi range terapeutik yang seharusnya, maka risiko toksik akan terjadi, akan meningkat. Tetapi ada juga di mana dosisnya terlalu kecil, interval terlalu kecil sehingga jauh dari range terapeutik atau jendela terapinya, ya, sehingga dikategorikan subterapeutik. Nah, sehingga kita butuh suatu data kisar terapeutik, di mana kisar terapeutik itu adalah jendela terapi, ya, jendela terapi atau jarak antara MEC dan MTC, ya. Mungkin nanti kita coba gambarkan bagaimana MEC dan MTC. Nah, di sini ada ya.
Nih, coba kita lihat yang ini. Di sini ada obat ya, obat dengan suatu regimen dosis obat, begitu. Lalu di sini ada pasien, ya pasien diberikan obat tadi, lalu nanti akan menimbulkan efek, di mana efek ini terbagi menjadi 3, apakah toksik, terapeutik, atau subterapeutik. Ya, lihat kurva ini ada kurva antara drug concentration atau konsentrasi obat di dalam plasma terhadap satuan waktu. Ya, di sini ada banyak sekali model kurva, ada yang A, B, dan C. Coba dilihat garis yang putus-putus ini, ya. Di sini yang garis putus-putus pertama ini adalah MEC, minimum effective concentration, ya. Coba saya gambarkan di sini. Ini adalah MEC, ya. Lalu ini adalah, dan garis putus-putus yang di atasnya itu adalah MTC atau minimum toxic concentration. Nah, jarak antara MEC dan MTC ini adalah dinamakan jendela terapi atau range terapeutik atau kisar terapeutik. Ketika dosis obat yang diberikan kepada pasien dan melalui proses ATME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi, obat itu akan menimbulkan efek. Nah, ketika sudah mengalami proses ATME, obat itu akan membentuk suatu kurva, ya, di mana setiap individu itu bisa berbeda-beda seperti A, B, C ini. Ada yang kurvanya ketika diberikan dosis obat dari titik 0, begitu ya, dari waktu 0, terus saja meningkat bisa melebihi 20 mg per liter. Sehingga ini garisnya melewati MTC. Nah, sehingga efek yang muncul pada pasien A ini adalah kemungkinan terjadi efek toksik. Berarti dosisnya harus dipertimbangkan lagi, apakah harus diturunkan karena terjadi efek toksik ini. Tetapi kalau kita bicara efek toksik, ya, ketika sudah dilakukan pengukuran kadar obat di dalam darah seperti ini, muncul misalnya kelihatan bahwa seperti grafik yang biru ini, yang A, obatnya ternyata menghasilkan kadar obat di dalam plasma lebih dari kisar terapeutiknya. Harusnya MTC-nya itu 20, tapi jauh di atasnya. Wah, ini bisa toksik, ini sudah tergolong toksik. Tapi keputusan toksik itu juga harus dilihat pada tanda-tanda di pasiennya. Tanda-tanda fisik, tanda-tanda klinisnya, data laboratorium, keluhan pasien. Terkadang efek toksik itu bisa sama gejalanya dengan efek terapi. Nah, jadi terkadang efeknya itu sama sehingga sulit dibedakan. Nah, ketika memang hal itu sulit dibedakan, ya referensinya adalah kadar therapeutic drug monitoring ini. Gitu. Nah, ada juga seperti pasien B, dosis diberikan pada pasien mengalami ATME, begitu, obatnya sudah melakukan proses ATME. Nah, muncullah grafik yang B, yang merah ini. Kalau yang merah ini masuk ke dalam kisar terapeutik, ya, antara MEC dan MTC ini. Sehingga efek yang dihasilkan sudah pasti terapeutik, artinya efeknya tercapai dengan baik. Tetapi ada juga yang C. Ini di bawah, ya, di bawah dari MEC. Harusnya di MEC-nya kan 10. Nah, ini garisnya jauh di bawah. Bisa dikategorikan subterapeutik. Sama halnya dengan toksik, harus dilihat lagi kondisi fisik pasien dan data-data klinis yang mendukung. Tetapi lagi-lagi subterapeutik juga terkadang tidak menunjukkan gejala, ya, atau tanda-tanda, sehingga referensi TDM inilah yang bisa digunakan untuk mengetahui apakah dosis yang kita berikan, interval obat yang kita berikan itu sudah seperti kurva B ini. Nah, itulah fungsi dilakukannya TDM. Begitu, ya. Kembali ke sini. Karena keadaan antar pasien itu tidak sama, maka pemberian dosis yang sama itu bisa menghasilkan respon yang berbeda. Contohnya ini.
dosisnya sama, intervalnya sama, tapi responnya bisa 3. Gitu ya. Sehingga perlu untuk dilakukannya therapeutic drug monitoring. Kalau secara empirik itu paradigma one dose for all, artinya untuk obat toksik sudah mulai ditinggalkan. Jadi mungkin zaman dahulu obat itu ya dosisnya yang sesuai dengan yang tertera begitu ya, dosisnya A ya A, semua diberikan dosis A. Tetapi seiring perkembangan ilmu pengetahuan di bidang farmasi, khususnya di bidang farmakokinetik klinik, ternyata tidak bisa seperti itu. Obat itu ketika diberikan dosis sama kok reaksinya atau efeknya bisa berbeda-beda tiap individu, sehingga memang perlu dilakukannya TDM, tetapi ada syarat-syarat yang harus diperhatikan ketika melakukan TDM. Oke, nah seperti ini ya, sumber variabilitas respon pasien terhadap obat. Lagi-lagi ini ada obat itu ketika diminum oleh pasien, obat saja itu bisa dipengaruhi banyak faktor ya. Bisa dosis, sediaan, rute, waktu pemberian, kiralitas, bioavailability, first pass effect-nya, dan nonlinearitas. Pada pasiennya sendiri juga dipengaruhi banyak faktor, usia, berat badan, gender, kehamilan, genetik, dan yang lain, ritme sirkadian, obesitas, dan penyakit. Nah, ketika sudah diberikan obat tadi pada pasien menimbulkan efek ya, efeknya ini juga dilihat dari parameter farmakokinetik, balik lagi ke parameter farmakokinetik, dilihat dari tetapan laju absorpsinya, volume distribusi, AUC, CL, dan T setengah, dan lihat kurvanya, konsentrasi obat dalam darahnya. Apa yang harus kita lakukan? Kalau pada kondisi A dan C, dose adjustment, penyesuaian dosis, apakah dosisnya harus ditingkatkan, atau apakah dosisnya harus dikurangi, atau intervalnya yang harus kita rubah, seperti itu. Ini masih sama, kita lanjutkan. Ini ya, interaksi obat juga mempengaruhi respon pasien terhadap obat ya. Obat tradisional, obat bahan alam, makanan, minuman, asap tembakau, polutan, dan saat pemberian juga berpengaruh terhadap respon. Nah, bisa jadi dosisnya ini ternyata kurang begitu ya, karena misalnya kurvanya seperti C, tapi ada faktor lain nih, faktor lain yang ikut berpengaruh. Misalnya ternyata obat ini selain dosisnya juga bisa karena berinteraksi misalnya, atau pasiennya merokok. Nah, ada obat yang bereaksi dengan nikotinnya, dengan berinteraksi dengan nikotin, sehingga berpengaruh terhadap kadar obat di dalam darah, obat yang diminum. Ya. Oke, dari penjelasan tadi ditanyakan kembali, apakah TDM diperlukan? 1. Penetapan dosis obat menggunakan subjek Kaukasia, beda dengan Indonesia. Dari hasil beberapa penelitian ya, terlihat bahwa dosis-dosis obat itu ya menggunakan subjek Kaukasia. Jadi di Indonesia menggunakan sumber itu gitu ya, sumber dosis-dosis obat dari penelitian masyarakat Kaukasia, subjek Kaukasia. Sehingga sebenarnya perlunya ada suatu penelitian ya, penetapan seperti therapeutic drug monitoring ini untuk mengetahui pola ya, dosis-dosis efektif setiap jenis obat pada individu tertentu, khususnya pada masyarakat Indonesia. Nah, faktor faal dan biokimia berbeda antara ras Kaukasia dengan Indonesia, sehingga mempengaruhi respon obatnya. Jadi tak jarang juga ketika obat yang diberikan dosisnya sudah sesuai, tapi kok responnya beda gitu. Faktor obat, toksiknya, ketoksikannya, farmakokinetiknya pada dosis terapi ya. Faktor internal dan eksternalnya, dan pasien tidak sembuh meskipun dosisnya sudah benar. Gitu. Ini bisa dibaca dari buku yang di depan tadi ya. Oke. Manfaat TDM dalam terapi. TDM itu juga merupakan proses monitoring ya, monitoring
dengan cara melakukan melihat ya, mengambil sampel plasma darah pada pasien, biasanya menggunakan darah ya, plasma, untuk melihat kadar obat di dalam darah selama proses terapi berlangsung. Biasanya mungkin pada pasien dirawat inap gitu ya. Manfaatnya, apakah dosis yang diberikan tepat? Tadi ya, lagi-lagi kita lihat apakah dosisnya sudah benar nih, dilihat dari kadar obatnya apakah berada dalam kisar terapeutik. Penyesuaian regimen dosis agar terapi optimal dan memperkecil adverse drug reaction. Mengetahui kepatuhan dan kasus keracunan. Nah, misalnya kalau yang nomor 2, nanti di belakang ada pembahasannya bagaimana kita melakukan TDM. Menyesuaikan regimen dosis. Ternyata yang nomor 1, dosis yang diberikan belum tepat karena menghasilkan kurva seperti yang di depan tadi, yang melebihi range terapeutik atau di bawah, sehingga harus dilakukan penyesuaian dosis. Nah, ketika kita sudah melakukan penyesuaian dosis, kita lakukan TDM itu kembali untuk memastikan penyesuaian dosis yang kita berikan itu sudah menghasilkan efek optimal dan memperkecil adanya adverse drug reaction atau reaksi samping obat. Nah, selain itu untuk mengetahui kepatuhan pasien. Kalau pasiennya ternyata patuh terhadap minum obat, ya biasanya ditunjukkan dengan konsentrasi obat di dalam darah sesuai dengan range terapeutiknya. Kasus keracunan juga sama, kita bisa menggunakan TDM, lalu kita bisa melihat seberapa besar persentase racun gitu ya, berapa besar racun tersebut yang sudah tersirkulasi dalam darahnya gitu. Kita lihat dan kita bisa menentukan melihat waktu paruhnya ya, waktu paruh racun atau toksin tersebut, sehingga kita bisa menetapkan apakah kita bisa memberikan antidotnya, kapan dan seberapa besar dosis antidot tersebut. Nah, demikian ya. Oke. Kapan diperlukannya TDM? Untuk obat-obat yang toksik seperti obat-obat kisaran terapi sempit, indeks terapi kecil, contohnya phenytoin, digoxin, antibiotik aminoglikosida, ya, kisar terapeutik belum ditemukan, belum ada datanya, sehingga harus dilakukan TDM untuk tahu kisar terapeutiknya berapa, dan efek toksik terjadi pada kadar rendah, dosis kecil tetapi toksik. Nah, ini juga sering terjadi ya, misalnya ternyata gejala toksiknya adalah kejang, tiba-tiba muncul kejang pada pasien, tetapi setelah dilihat dosisnya diberikan jauh kok dari dosis maksimal gitu ya, dari dosis lazim bahkan lebih kecil. Nah, tetapi setelah dilakukan TDM benar bahwa kadarnya itu memang rendah, tapi gejalanya itu memang gejala toksik gitu ya, karena didapat dari hasil penelitian terdahulu bahwa ketika obat tersebut toksik maka akan muncul gejala kejang, misalnya seperti itu, sehingga perlu dilakukannya TDM untuk memastikan itu. Tidak diperlukan TDM jika tidak ada hubungan antara kadar dengan efek ya, dan efek toksik terjadi pada kadar yang tinggi, dosisnya besar tetapi aman. Nah, ada juga kasus di mana makanya tadi ya, respon obat itu setiap individu itu bervariasi. Ada terkadang dosisnya besar tetapi tidak menunjukkan gejala apapun, data laboratorium juga no problems gitu ya, tidak ada masalah, sehingga ya tidak perlu kita pastikan lagi gitu. Nah, kembali ke kisar terapeutik sempit adalah jendela terapi yang jarak antara MIC dan MTC tadi itu sangat kecil sekali, sangat sempit, sehingga ketika dosisnya dinaikkan sedikit saja, maka risiko toksiknya akan meningkat ya. Ketika diturunkan sedikit saja dosisnya, maka risiko terjadinya subterapeutik itu meningkat. Ini faktor pasien tadi yang berpengaruh terhadap TDM. Terdapat variabilitas yang besar antar pasien dalam hal ATME. Ya, karena faktor internal dan eksternal ya, mulai dari kondisi penyakitnya, misalnya pasiennya punya penyakit, mulai dari jenis kelamin ya, mulai dari genetik, polifarmasi, kehamilan, menyusui dan yang lain.
Penyakit itu berpengaruh terhadap atme sehingga berpengaruh terhadap farmakokinetik dan farmakodinamik. Akibatnya akan mempengaruhi efek terapi. Atme berubah ketika proses terapi sedang berlangsung. Terkadang tiba-tiba kita tahu nih profil farmakokinetik dari obat A. Ketika diberikan kepada pasien, karena banyak sekali faktor pasien yang berpengaruh dalam farmakokinetik dan dinamik dan juga pada atme, sehingga bisa berubah profil farmakokinetiknya. Variabel internal tadi jenis kelamin, kehamilan, berat badan itu ya yang berpengaruh pada pasien. Misalnya ternyata pasiennya diberikan obat anti kejang fenitoin tadi ya, atau diberikan digoxin atau antibiotik aminoglikosida. Misalnya ternyata pasien ini menderita suatu infeksi ya, diberikan antibiotik aminoglikosida contohnya gentamisin, tetapi selama pengobatan profil farmakokinetiknya kok berubah. Ternyata pasien memiliki gangguan fungsi ginjal. Ya, gangguan fungsi ginjal di mana berpengaruh terhadap obat tersebut. Terlebih lagi obat-obat yang diberikan adalah obat-obat yang banyak dieliminasikan dalam bentuk utuh melalui ginjal. Sama dengan penyakit-penyakit lain atau kondisi lain, obesitas ya. Obesitas, ada obat-obat yang sangat terpengaruh distribusinya karena adanya komponen lemak yang sangat banyak di dalam tubuh ya. Ada obat-obat yang berinteraksi dengan komponen lemak di sana. Contohnya obat-obat anti diabetik ya. Nah, itu sangat berpengaruh sana. Ada juga obat-obatan yang profil farmakokinetiknya bisa berubah antar ras. Ada ras misalnya ada ya penelitian mengenai obat antar ras. Nah, variasi efeknya muncul di sana. Demikian ya. Nah, ini adalah contoh variabilitas respon obat karena penyakit. Misalnya, pasien menderita uremia, gangguan fungsi ginjal ya, diberikan gentamisin tadi. Nah, terlihat bahwa clearance obatnya menurun. Clearance-nya karena kan fungsi ginjalnya ini sudah menurun. Clearance ini kan salah satu parameter farmakokinetik yang berperan dalam proses eliminasi. Gentamisin itu banyak dieliminasikan dalam bentuk utuh melalui ginjal sebesar 99% ya, terganggu karena adanya uremia. Uremia ini kan salah satu kondisi gangguan fungsi ginjal di mana ketika sudah terjadi gangguan fungsi ginjal clearance kreatininnya menurun. Ya, proses clearance obatnya menurun, otomatis kadar obat gentamisin di dalam darah menjadi besar dan waktu tinggal obat di dalam darah juga jadi lebih lama. Demikian juga dengan yang lain ya. Misalnya pasiennya menderita viral hepatitis akut. Hepatitis karena virus tapi akut, diberikan warfarin. Nah, diobservasi antikoagulasinya malah meningkat. Nah, efek antikoagulasinya bisa menjadi meningkat gitu ya. Oke. Ini juga sama karena penyakit, misalnya pasiennya pneumonia diberikan teofilin, clearance-nya bisa menurun. Jadi tiba-tiba berubah begitu farmakokinetiknya karena penyakit. Ini contoh teofilin, clearance dan tes tengah eliminasinya in concurrent illness or altered physiological states. Misalnya pada pasien yang punya fever associated with acute viral respiratory illness, pasiennya demam karena adanya serangan virus ya pada sistem pernafasan akut itu pada usia 9 sampai 15 tahun anak-anak. Clearance-nya ini tidak diketahui ya, belum berubah gitu dan belum sampai diketahui kadar clearance-nya ini berapa untuk teofilin. Tetapi tes tengahnya menjadi 7. Ya, menjadi 7 menjadi lebih panjang begitu. Lalu berikutnya adalah ini juga sama, masih teofilin ya, masih sama. Jadi banyak penelitian tentang teofilin ya, TDM teofilin. Ternyata clearance dan tes tengah eliminasinya itu sering berubah pada penyakit-penyakit ini, cystic fibrosis, demam karena serangan virus tadi ya di sistem pernafasan akut,
lalu akut pulmonary edema, COPD, ya, dan yang lain. Sirosis, apalagi kalau sirosis ya, akut hepatitis. Nah, clearance-nya menjadi sangat besar gitu. Oke, sekarang kita masuk ke variabel eksternal. Variabel eksternal ini ada obat sintetik, obat bahan alam, obat tradisional, makanan, air, teh, kopi, susu, dan yang lain, polutan, ketinggian, ya, diurnal, nokturnal saat pemberian obat versus timbulnya gejala penyakit. Nah, terkadang ini tadi yang saya katakan ya, bahwa pemberian obatnya itu versus timbulnya gejala penyakit. TDM-nya itu jadinya efek ketika dilakukan TDM kadarnya kok tinggi sekali, ini resiko toksik, tapi ternyata saat pemberiannya obat ini bersamaan dengan timbulnya gejala penyakit ya, sehingga efeknya terkadang sama. Oke, masuk ke polifarmasi. Polifarmasi adalah penggunaan lebih dari 5 macam ya, 5 jenis obat. Nah, polifarmasi ini juga pengaruh ya terhadap adanya ADR, Adverse Drug Reaction, sehingga butuh adanya TDM jadinya. Gitu. Polifarmasi, too many forms of medication are used by a patient. Ya. More drugs are prescribed than clinically warranted. Jadi kadang-kadang ya penggunaan obatnya itu tidak sesuai dengan indikasi. Jadi sebenarnya tidak perlu obat tersebut, tapi diberikan. Even when all prescribed medication are clinically indicated, but there are too many pills to take. Terkadang juga ini sesuai indikasinya, tapi terlalu banyak obatnya. Jadi dalam tanda kutip pemborosan gitu ya. Ini sebenarnya berdasarkan panduan, berdasarkan guideline, tidak perlu pengobatan ini lebih dari 1 macam ini, tetap memang sesuai indikasi, sama-sama sesuai indikasi, tetapi secara ininya tidak diperlukan gitu. A portion of the treatments may not be evidence based. Jadi pengobatannya tidak berdasarkan evidence based. Harusnya kan bukan berdasarkan empiris begitu ya, bukan berdasarkan pengalaman, tapi berdasarkan evidence base-nya. Apakah memang diperlukan obat itu? Ini tentang kepatuhan juga berpengaruh terhadap dilakukannya TDM, ya, karena kepatuhan juga berpengaruh terhadap tercapainya efek terapeutik. Dengan adanya variabel-variabel tadi, obat dan internal eksternal pasien, dia akan berpengaruh terhadap farmakodinamik dan farmakokinetik, juga terjadinya efek terapi dan toksik, sehingga diperlukannya TDM, Therapeutic Drug Monitoring. Nah, ini contohnya obat teofilin untuk asma diberikan oral, dosisnya sekian tiap 6 jam. Tetapi nanti variasi responnya akan beda-beda. Demikian juga dengan obat yang lain. Penggunaan rasional mengingatkan penggunaan obat yang rasional itu adalah tepat indikasinya, tepat penderita, obat, dosis, rute saat pemberian dan lama pemberian, serta waspada terhadap side effect. Jadi konsepnya selalu ini menuju patient safety ya. Ini kembali hubungan antara farmakokinetics dan farmakodinamik. Jadi ini ada dosis ini ya kajian farmakokinetik tadi ya, TDM tadi, berapa sih dosis yang paling optimal pada pasien. Lalu di sini ada drug at site of action, obatnya berikatan dengan lokasi aksi, baru setelah itu menimbulkan efek. Nah, dari obat ini berikatan dengan lokasi aksi, berikatan dengan reseptor, lalu menimbulkan efek, ini sudah masuk ke dalam tahapan farmakodinamik ya. Nah, ini contoh pada kompartemen yang sangat sederhana, kompartemen 1, di mana kompartemen ini adalah gambaran terhadap bagian tubuh manusia. Tubuh manusia itu dianggap sebagai kompartemen-kompartemen. Nah, manusia itu dianggap memiliki kompartemen 2 macam ya, kompartemen sentral dan perifer. Nah, ketika obat itu masuk ya dengan dosis tertentu, interval tertentu, masuk ke dalam tubuh yang dinamakan dengan diasumsikan kompartemen, lalu di dalamnya mengalami proses absorpsi, distribusi, metabolisme hingga sampailah dieliminasi.
Nah, ini tadi kompartemen itu dibagi menjadi sentral dan perifer. Sentral itu adalah kompartemen sentral adalah kompartemen yang perfusi atau aliran darahnya sangat cepat. Kalau yang perifer, perfusi atau alirannya sangat lambat. Contoh yang sentral, jantung ya, hati, paru-paru, ginjal dan darah, sirkulasi sistemik. Kalau yang perifer yang alirannya lebih lambat, contohnya adalah jaringan-jaringan lemak, otot, cairan cerebrospinal ya. Nah, kompartemen inilah yang berpengaruh terhadap proses absorpsi, distribusi, metabolisme dan eliminasi. Ini sama tadi kurva konsentrasi obat dalam plasma dan respons farmakologi. Harusnya ya secara teoritis semakin besar konsentrasi obat di dalam plasmanya, maka respon yang dihasilkan akan semakin baik. Gitu ya. Ini adalah asumsi berikutnya, obat di dalam darah dengan obat di dalam jaringan. Jadi kompartemen yang tadi, yang ini itu di mana tubuh itu kan sangat banyak sekali ya organ yang berpengaruh di dalamnya, dari tingkatan organ, jaringan hingga ke sel begitu, sehingga sulit untuk memastikan berapa sih obat yang ada di dalam paru-paru ketika pasiennya minum obat A, berapa sih kadar obat yang ada di jantung, berapa sih kadar obat yang ada di dalam ginjal begitu ya. Itu sulit, sehingga di tubuh manusia itu ya dianggap sebagai kompartemen yang dibagi menjadi dua ini. Nah, asumsi berikutnya adalah bahwa obat yang ada di dalam darah, ya obat yang ada di dalam darah, yaitu juga lah jumlah obat yang ada di dalam jaringan. Makanya butuh suatu model kompartemen. Gitu. Ini kompartemen kita terbagi menjadi dua. Walaupun ada model kompartemen lain yang mengatakan bahwa kompartemen tubuh kita itu cuma ada satu, tidak ada sentral dan perifer. Tetapi ada asumsi lain yang mengatakan kompartemen kita itu ada dua, sentral dan perifer ya. Jadi jumlah obat yang ada di dalam darah itu menggambarkan juga jumlah obat yang ada di dalam jaringan. Sehingga makanya pengukuran atau proses terapeutik drug monitoring cukup melakukan pengambilan sampel obat ya, sampel obat melalui darah. Jadi dari darah tersebut nanti bisa terlihat kadar obat di dalam darahnya berapa, otomatis itulah yang menggambarkan kadar obat di dalam jaringan. Sample remove for drug concentration determination. Jadi ya kita harus ambil sampel darahnya, karena sampel darah tersebutlah yang bisa menggambarkan kadar obat di dalam jaringan. Berikutnya adalah ini. Nah, konsentrasi obat di dalam plasma dengan jaringan tadi ya, semakin banyak obat di dalam plasma menggambarkan semakin banyak juga jumlah obat di dalam jaringan. Coba kita lihat yang ini. Jadi sama ya, di dalam jaringan ya, di dalam ginjal, plasma, reseptor. Sehingga dari ketika melakukan TDM kita menggunakan sampel blood atau plasma ya, darah. Oke. Ini adalah hubungan antara efek obat dengan konsentrasi obat pada reseptor ya. Pada reseptor ini obat ya, drug ini reseptornya. Jadi ketika obat itu sudah masuk ke tahapan farmakodinamik, obat itu nanti akan berikatan dengan lokasi aksinya, dengan reseptornya. Nah, di sini ada reseptor, terlewat ya. Di sini ada namanya reseptor second messenger ya. Second messenger ini ada cell regulation of protein production. Di sini banyak protein reseptor juga. Nah, obatnya berikatan dengan reseptor untuk bisa menimbulkan efek. Gitu ya. Ini masih sama dengan yang tadi ya, MEC MTC tadi ya, hubungan antara persentase efek maksimal dari konsentrasi obat. Ini persentase efek, ini konsentrasi obat. Jadi semakin besar konsentrasinya, maka efeknya akan semakin besar dan mencapai maksimum. Ini ya. Ini EC50-nya, effective concentration.
Oke, sama dengan yang ini. Nah, pada suatu titik dia akan mengalami steady state, artinya laju obat yang masuk dengan yang keluar itu sama ya. Sehingga nanti setelah mencapai steady state, maka dia akan turun perlahan-lahan. Demikian. Nah, ini gambaran untuk pemberian obat dengan dosis berulang ya. Ini pemberian pertama, lalu nanti setelah mencapai maksimal steady state turun kembali. Sebelum mencapai turun tajam maka diberikan kembali dosis berikutnya, naik kembali seperti yang kedua ini. Lalu berikutnya mengalami penurunan, diberikan kembali. Maka kurvanya akan seperti ini ya. Ini untuk pemberian berulang. Oke, kita lihat apa saja sih faktor yang berpengaruh terhadap regimen dosis. Banyak ya. Activity, toxicity, ya, therapeutic window, side effect, toksisitas, respon, farmakokinetik ya pastinya ATME. Ini faktor klinis ya, pemberian obat multiple, polifarmasi tadi, convenience of regimen, kenyamanan, kepatuhan, usia, berat badan, kondisi pasien, penyakit, dan faktor lain. Rute, ya jenis sediaan, farmakokinetik, toleransi, farmakogenetics, toleransi terhadap obat dan interaksi obat, serta biaya. Semua ini berpengaruh terhadap regimen dosis. Nah, sekarang kita masuk ke rancangan aturan dosis ya. Kita lihat, ini masih sama tadi hubungan ya. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Apa sih langkah-langkah terapeutik drug monitoring ya? Kita pilih obatnya. Sini ada gambarnya ya. Nah, ini yang paling gampang. A diagnosis is made. Jadi pasiennya sudah terdiagnosa ya oleh dokter, oleh klinisi. Ternyata pasien menderita diagnosa ABC, problem medisnya ABC, lalu diberikan sejumlah obat ya, a drug is selected, diberikan obat, lalu dihitung dosisnya berapa ini, intervalnya berapa, lalu dosis schedule is designed to reach a target plasma concentration. Pastinya dosis yang diberikan untuk mencapai target konsentrasi plasmanya, konsentrasi obat dalam plasma supaya efeknya optimal. Jadi kita rancang dosisnya. Maka dari itu setelah selesai dirancang, obatnya diberikan. Setelah obat diberikan kepada pasien, kita asesmen yang terjadi pada pasien dan lihat konsentrasi obatnya. Jadi misalnya pasien ini diberikan menderita epilepsi misalnya ya, dan harus dirawat inap, diberikan phenytoin begitu, dan ketika sudah dengan dosis tertentu pastinya dengan interval tertentu, setelah berapa hari diberikan tidak ada efek yang muncul begitu, efek masih terlihat sama seperti sebelumnya keadaannya. Tadi di sini patient assessment ini terlihat bahwa pasien belum mengalami perbaikan, dan kita coba lihat pendekatan lain ya, mulai dilakukanlah TDM karena satu alasannya obatnya tadi indeks terapinya sempit, phenytoin, lalu pasien juga tidak menunjukkan gejala perbaikan begitu, dan tidak bisa sembarangan melakukan penurunan atau peningkatan dosis, sehingga perlu adanya pengukuran konsentrasi obat di dalam darah gitu ya. Nah, mulailah pendekatan farmakokinetik ya dengan melakukan TDM. Kita tetapkan dulu ya, kapan kita akan mengambil sampel darah pasien. Otomatis kita pertimbangkan satu, kenyamanan pasien. Lalu kita pertimbangkan kapan obat itu akan mengalami waktu paruh eliminasi. Terkadang nanti akan ada bahasannya ya tersendiri mengenai waktu pengambilan sampel. Jadi kita harus menyesuaikan obat itu apakah sudah masuk ke fase absorpsi, apakah sedang berada di fase distribusi, atau pada fase eliminasi. Karena jangan sampai obat yang kita ukur itu sudah mencapai 3-5 kali tes tengahnya gitu ya, sehingga kadar obatnya tidak tercermin dengan baik. Nah, waktu pemilihan sampling itu sangat penting ditentukan. Lalu kita ambil sampel darahnya, kita lakukan pemeriksaan kadar obat di dalam darah ya. Kita lakukan pemeriksaan kadar obat di dalam darah, lalu kita cek apakah
konsentrasi itu masuk ke range terapeutik, ya. Kita lihat dari literatur, ketika phenytoin itu ada tidak range terapeutiknya yang sudah ditetapkan. Oh, sudah ada. Nah, kita bandingkan, ternyata jauh di atas, misalnya di atas MTC. Nah, atau di bawah MEC. Nah, baru kita putuskan apa yang akan kita lakukan dengan dosis tersebut, dengan konsentrasi obat seperti itu, sambil dilihat kondisi pada pasiennya pastinya, ya. TDM ini dilakukan dengan kolaborasi, ya, antara farmasis, ya, klinisi, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lain. Ketika ada dosis adjustment yang diperlukan, maka kita hitung berapa dosisnya yang sesuai, baru setelah itu diberikan kembali, lalu kita cek kembali pasiennya. Ketika tidak menunjukkan efek kembali, maka kita harus lakukan pemeriksaan lagi, TDM kembali. Begitu ya, dengan mempertimbangkan tadi banyak faktor tadi, ya, salah satunya kenyamanan. Oke. Nah, obat mana sih yang bisa dilakukan TDM? Indikasi terapeutiknya sama, eliminasi dan metabolismenya berbeda. Ketika tadi misalnya obatnya ternyata ada 2, indikasinya sama, tetapi eliminasi dan metabolismenya berbeda, tapi tidak menunjukkan respon pada pasien, baru di TDM. Didasarkan pada diagnosis yang tepat, farmakodinamik dan kadar terapeutiknya, farmakokinetik obatnya bagaimana, kondisi patofisiologis pasien, riwayat pengobatan sebelumnya, terapi tunggal, alergi, daftar obat, dan harga serta kenyamanan. Ini adalah prinsip dalam pemilihan obat. Nah, setelah dilakukan TDM kita nilai, ya. Pertama nilai respon penderita dulu. Ini kita nilai respon penderita dulu. Kalau ternyata respon positif, maka kita teruskan dengan dosis yang sudah kita rancang terlebih dahulu. Responnya kurang, kita lihat dosis dan intervalnya, kita lihat interaksinya dulu, lalu evaluasi farmakodinamik dan kepatuhan. Ketika tidak ada masalah, begitu ya, kok masih saja tidak merespon, maka dilakukan TDM. Ketika negatif, responnya stop terapi. Ya. Kita lakukan pengukuran kadar obat di dalam darah. Perlu pertimbangan yang teliti untuk memutuskan pengukuran. Apakah ini memang betul tidak efektif, toksik, atau alergi. Nah, jadi ketika sudah diukur, ya tidak semata-mata juga hasil TDM itu langsung diputuskan. Jadi harus dibaca dan diinterpretasikan lagi. Tetapi yang pasti adalah kita tahu konsepnya. Kalau konsentrasinya di atas MTC, di bawah MEC, nah itu apa yang harus dilakukan. Serumnya tunggal kurang efektif, ya kalau samplingnya cuma 1 kali, sehingga biasanya lebih dari 1 kali. Perhatian pada konsentrasi rata-rata obat, konsentrasi maksimum dan minimum, waktu pengambilan sampel atau cuplikan, banyaknya cuplikannya, ya, biaya, kenyamanan, dan manfaat yang diperoleh, gitu ya. Pemantauan konsentrasi obat di dalam darah diperlukan jika efek terapeutik dan toksik tidak dapat dengan mudah diamati secara klinis untuk obat-obat seperti ini, ya. Neuroterapeutik sempit, contohnya glikosida, kardiak glikosida, ya, digoxin, aminoglikosida, dan yang lain. Obat yang menunjukkan variabilitas kadar dalam darah. Wah, ini bervariasi kadarnya, naik turun. Antar individu yang sukar diprediksi pada dosis yang sama. Misalnya amitriptilin, pada pasien A bisa berbeda responnya pada pasien B. Keadaan klinik pasien seperti penyakit gagal ginjal, liver, gangguan sistem pencernaan, kepatuhan, dan pasien yang dicurigai terjadinya intoksikasi. Jadi ini kriteria perlu dilakukannya TDM. Ini tadi asumsi increase plasma concentration. Ini di sini jendela terapi yang optimal tadi. Di sini ada MEC, MTC, di atas MTC toksik, di bawah subterapeutik, gitu ya. Ini juga sama. Ini hasil plotting variability in plasma drug concentration among subject. Ya, di antara subjek given the same drug dose. Ketika diberikan dosis yang sama, wah, variasinya banyak ya. Di sini rata-ratanya. Tapi ada yang paling atas nih, konsentrasinya tinggi sekali ketika dosisnya sama. Tapi ada juga yang
di bawah, jauh di bawah range rata-rata konsentrasi. Nah, di sini ini yang sesuai range terapeutiknya aman di antara jendela terapi. Ya, ternyata variasinya sangat banyak. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Kita setelah melakukan TDM kita nilai ya kadar totalnya, bebas terikatnya, kadar obat bebas, kadar obat terikat, parameternya, parameter farmakokinetik, rentang terapeutik, dan konsentrasi maksimal, palung, dan rata-rata. Kalau hasilnya lebih rendah, lebih tinggi, dan sama. Kalau hasil konsentrasinya itu lebih rendah, konsentrasi obat di dalam darahnya itu lebih rendah, coba dilihat, apakah pasiennya tidak patuh? Apakah karena dosisnya? Atau jangan-jangan produk obatnya, pelepasan kendali sebagai ganti pelepasan segera. Jangan-jangan dia diberikan terlepas kendali. Bioavailabilitasnya jelek. Jangan-jangan eliminasinya cepat. Peningkatan volume distribusi. Kadang-kadang bioavailabilitas yang jelek, eliminasi cepat, dan peningkatan volume distribusi jangan-jangan karena penyakit atau suatu sediaan atau faktor lain. Jadwal pengambilan cuplikannya mungkin tidak pas. Kalau lebih tinggi, asumsi ini yang bisa terjadi. Kepatuhan, dosis, salah produk obat, bioavailabilitasnya cepat, karena eliminasinya lebih lambat, contohnya pada kondisi gagal ginjal, dan volume distribusinya lebih rendah. Tetapi kalau konsentrasinya sudah oke, masuk ke dalam range terapeutik, tapi tetap tidak ada respon pada pasien, respon farmakologi. Mungkin karena asumsi ini, kepekaan berubah dan interaksi obat dengan reseptor. Jadi, ketika sudah melakukan TDM, kemungkinan ini akan terjadi. Misalnya, setelah Anda lakukan TDM, konsentrasinya itu lebih tinggi, berarti kemungkinannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Coba dilihat dari ke-6 faktor ini. Gitu. Demikian juga dengan yang lainnya. Keakuratan dalam TDM ya tergantung pada 3 hal ini. Metode analisanya, metode farmakokinetiknya, dan hubungan farmakodinamik dan kinetiknya. Jadi karena TDM itu kan sebuah analisis ya, analisis kadar obat di dalam darah, sehingga harus mempertimbangkan metodenya, cara-caranya, dan alat-alat yang digunakan. Ini juga sama. Farmakokinetik, farmakodinamik ini masih sama. Nah, ini gambaran lengkap ya. Jadi di sini ada dosis, lagi-lagi saya tekankan hubungan kinetik dinamik. Ini ada dosis berikatan dengan set of action, berefek, dan bisa beda-beda responnya ya. Sama sih ini konsepnya dengan yang kurva di depan tadi. Ada yang sudah masuk therapeutic effect, therapeutic window, sukses berarti ada yang failure karena jauh di atas MTC, ada yang subtherapeutic. Nah, kita coba lihat bagaimana konversi dari intravena ke intravaskular ke ekstravaskular, dari injeksi ke oral. Konsentrasi steady state ya dianggap sebagai konsentrasi rata-rata. Jadi tadi konsentrasi steady state di mana konsentrasi atau laju obat yang masuk dengan yang keluar itu sama. Jadi dianggap sama dengan konsentrasi rata-rata ketika kita ingin mengkonversi dari intravena ke oral. Rate of infusion, laju infus dalam dosis persatuan waktu, itu adalah dosis dibagi dengan interval pemberiannya. Ini kita lakukan adjustment dose ya, hasil dari TDM tadi. Contoh konversi dosis, ketika ada penderita dewasa 35 tahun, berat badan sekian, diterapi dengan xenobiotik ya secara infus intravena, CSS-nya adalah sekian 15 mg, volume distribusinya sekian, tes tengahnya sekian. Kita bisa hitung dosis loading dose-nya, laju infusnya. Nah, dan jika diberikan berulang, regimen dosisnya bagaimana? Jika dilanjutkan dengan oral bagaimana? Nah, ini adalah salah satu contoh ketika kita ingin melakukan konversi dosis dari intravena ke oral atau intravaskular ke ekstravaskular.
efek perubahan dosis ya atau interval. Tadi ketika kita sudah kita sudah menetapkan bahwa perubahan dosis ini kita perlu melakukan perubahan dosis atau interval ya ketika sudah melakukan TDM. Nah, perubahan dosis atau interval itu berpengaruh terhadap fluktuasi kadar di dalam darah. Jadi, hati-hati dalam melakukan perubahan dosis maupun interval. Ini pendosisan untuk obesitas sekilas pengetahuan untuk pendosisan untuk obesitas. Ini adalah karakteristik untuk kriteria obesitas ya. Lalu ini adalah contoh penyesuaian dosis ya. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam aplikasi penyesuaian dosis. Ini ada nomogram. Penyesuaian dosis juga biasanya dipakai dengan metode ini, nomogram ya. Ada clearance, ini berat badannya, serum kreatininnya berapa, usianya berapa. Nah, ini ya. Nah, pakai tabel ini juga, ini pakai metode yang sangat tradisional ya. KU per KN. KU itu adalah tetapan kecepatan eliminasi yang pasien uremia. KN itu kecepatan eliminasi yang normal. Ini T paruhnya, waktu paruhnya. Nah, caranya tetapkan kelompok golongan obat pada tabel 16.2. Nah, ini tabelnya. Lalu dapatkan KU per KN pada titik yang sesuai dengan clearance kreatininnya. Dari dia kelompok apa, terus cari garis yang memotong ya, titik sesuai clearance kreatinin. Lalu tentukan harga KU-nya dan sesuaikan dosis dengan KU yang baru. Ini metode tradisional. Nah, sekarang juga bisa dilakukan dengan metode matematika yang lain. Ada menggunakan JLIF gitu ya. Ada menggunakan Cockcroft-Gault. Nah, ini adalah persamaan untuk menghitung clearance kreatinin. Jadi, TDM itu biasanya dilakukan pada kondisi pasien penyakit kronis ya. Contohnya adalah gagal ginjal kronik. Nah, pasien yang punya gagal ginjal kronik ya, itu harus aware ya, waspada terhadap obat-obat yang eliminasinya banyak sekali yang utuh melalui ginjal. Misalnya tadi gentamisin ya atau vancomycin yang sekitar 99%. Nah, of course pastinya ketika kita ketemu pasien gagal ginjal kronik, kita harus lakukan adjustment dose, penyesuaian dosis. Nah, salah satu cara melakukan penyesuaian dosis adalah kita dengan mengetahui sudah berapa besar sih tinggal seberapa ya ini fungsi normal dari ginjal pasien tersebut, pasien uremia. Nah, salah satu prediktornya adalah dengan menghitung clearance kreatinin atau CLCR ini, atau dengan mengetahui GFR atau glomerulus filtration rate GFR. Nah, CLCR ini atau GFR itu menunjukkan tinggal berapa persen ginjal yang masih bisa berfungsi secara normal. Sehingga kita bisa lakukan penyesuaian dosis dengan mempertimbangkan CLCR ini karena menyesuaikan dengan kapasitas ginjal yang masih berfungsi. Oleh karena itu, sejogjanya kita harus bisa menghitung CLCR setiap pasien yang gagal ginjal kronik atau chronic kidney disease gitu ya. Nah, cara menghitung CLCR-nya itu bisa dengan yang tadi nomogram ini atau dengan ini, menghitung menggunakan persamaan JLIF atau Cockcroft-Gault. Persamaan Cockcroft-Gault ini persamaan yang valid ya dan sering sekali digunakan dalam penyesuaian dosis, dan di mana dengan menghitung CLCR kita bisa tahu stage atau tingkat keparahan penyakitnya itu di stage mana. Misalnya CLCR-nya adalah 30 ya, 30 ml per menit. Oh, itu sudah masuk ke stage 3. Itu. Nah, kita tahu keparahannya stage 3, CLCR-nya 30 ml per menit. Nah, lalu dengan CLCR 30 ml per menit tadi, kita hitunglah dosisnya berapa untuk pasien yang CLCR tersebut. Begitu. Ya, ini rumusnya salah satunya. Ini JLIF ya, dengan menggunakan persamaan usia dan serum kreatinin.
Kalau Cockcroft Gold itu usia dan berat badan. Berat badan ini harus yang ideal body weight ya. Jadi dihitung dulu ideal body weight-nya berapa. Kalau wanita dikalikan dengan 0,85. Gitu. Nah, setelah kita lakukan perhitungan CLCR ya, tadi kita kan ingin menentukan nih, apakah butuh penyesuaian dosis. Kita sudah tahu, kita sudah hitung CLCR-nya, kita tahu stage-nya sudah berada di stage 3, obat sudah kita berikan, tetapi kok respon kita perhatikan masih belum tercapai. Oke, kita putuskan TDM. 1, karena obatnya indeks terapi sempit. 2, pasiennya gagal ginjal kronik ya. Ketiga, respon tidak muncul. Oke, kita putuskan TDM. Setelah TDM dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa kadar atau konsentrasi obat di dalam darahnya itu melampaui MTC. Melampaui MTC, lalu kita lihat kondisi pasiennya, ternyata muncul gejala-gejala menuju ketoksikan, sehingga kita harus segera lakukan penyesuaian dosis, gitu ya. Gejala ketoksikan, walaupun awalnya tadi kita menyangka bahwa kok ini tidak merespon ya, karena kok infeksinya belum tersembuhkan begitu, belum tertangani, walaupun ternyata faktor lain sudah dilihat dan tidak ada masalah begitu. Ternyata setelah dilihat gejala toksiknya ini hampir sama dengan dengan efek subterapeutiknya begitu, sehingga perlu dilakukan TDM. Nah, setelah dilakukan ternyata resiko terjadi toksik nih, atau jangan-jangan dia subterapeutik di bawah MEC tadi, sehingga kita butuh penyesuaian dosis, apalagi pasiennya chronic kidney disease ya. Nah, salah satu aplikasi, bukan aplikasi ya, tapi salah satu metode dalam melakukan penyesuaian dosis ya, kita hitung begitu berapa menggunakan persamaan ini ya, Gisti-Hyten. Nah, contohnya ini contohnya pria dewasa, sekian tahunnya, berat badan sekian, kadar serum kreatininnya sekian, diterapi dengan gentamisin sulfat ya. Ini Fe ini fraksi eliminasi obat dalam bentuk utuh 0,98. Dosis lazimnya itu adalah 1 mg per kilogram berat badan setiap 8 jam intravena bolus ya. Intravena bolus itu diberikan dalam 1 kali suntik dosis besar ya. Maka tetapkanlah clearance tadi menggunakan Cockcroft Gold dan nomograf, lalu kita adjustment dosnya. Nah, ini penyelesaiannya. Tadi usianya 52 dan berat badannya 75. Ini kita menggunakan rumus Cockcroft Gold yang tadi, yang ini. Karena laki-laki ya, pria, maka tidak perlu dikalikan 0,85. Hasilnya 38,9. 38,9 itu masuk ke range ke ini ya, stage sebentar, 3 atau 4 ya, 30, 15 ya, 60, 90, 60, 90, 30, stage 3 sepertinya ya. Ya, stage 3 atau stage 4 gitu, 30 sampai 60 ml per menit. Nomograf, dengan metode nomograf tadi terlihat clearance kreatininnya 40, mendekati. Saya sih biasanya sukanya pakai yang Cockcroft Gold ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah dilakukan TDM ya, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata butuh adjustment dose, dihitung dengan Gisti-Hyten. Ini persamaannya tadi ya, KU per KN sama dengan 1 min Fe dikali 1 dikurangi CLCR dibagi CL normal. Clearance pasien normal clearance manusia normal adalah 100 ya, mililiter per menit. Lalu dihitung 1 dikurangi Fe-nya tadi 0,98 dikali 1 min CLCR pasien uremianya atau gagal ginjal kroniknya tadi adalah 38,9 dibagi dengan normal, hasilnya dapatnya sekian, 29,25. Nah, ini kalau dilakukannya penyesuaian dosis ya. Kalau interval itu beda lagi, persamaannya dibalik ya. Ada persamaan lain untuk interval gitu. Kalau metode nomograf hampir sama,
hasilnya adalah 30 mg per 8 jam dengan tabel nomograf tadi. Ini adalah salah satu contoh ya penerapan therapeutic drug monitoring dalam melakukan adjustment dose ya pada pasien-pasien dengan kondisi seperti ini ya, banyak terjadi gagal ginjal kronik, liver disease gitu ya, dan penyakit lainnya gitu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.